Kemenangan dramatis atas Cina memastikan Indonesia melaju ke babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejarah tercipta, namun bukan untuk dirayakan berlebihan, justru ini awal dari tantangan yang lebih besar. Meski laga terakhir, grup C tak lagi menentukan posisi, bukan berarti harus dianggap remeh. Justru di sanalah karakter tim diuji. Apakah Garuda mampu menjaga fokus meski sudah lolos? Atau justru kejadian seperti di Sydney akan terulang kembali? Dengan lawan kuat seperti Jepang, laga ini menjadi momen tepat untuk rotasi, eksplorasi, dan menjaga ritme permainan. Di panggung inilah, filosofi Kluivert akan semakin terlihat. Apakah ia membangun tim jangka panjang atau sekadar mengejar hasil instan? Momentum harus dijaga, konsistensi harus dipertahankan, dan Garuda sudah terbang tinggi. Tapi belum sampai tujuan. We take this game in the coming games. We need to look game after game and not preparing already for the next few games, but I like to plan every game individually. Patrick Kluivert bukan hanya datang membawa strategi, tapi juga visi jangka panjang. Dengan tiket babak keempat di tangan, laga terakhir grup menjadi laboratorium ideal untuk eksperimen taktik dan pemain. Kini saatnya deretan nama yang selama ini menghuni bangku cadangan diberi kesempatan. Pemain seperti Hernando Ari, Shane Patinama, Mace Hilgers, Dean James, hingga Rafael Struijk bisa merasakan atmosfer pertandingan resmi. Ini ajang yang pas untuk Kluivert bisa melakukan eksperimen dengan lawan setangguh Jepang. Karena lawan-lawan di babak keempat mungkin berada di level yang setara atau bahkan sedikit di bawah Jepang. Dengan eksperimen ini, ada harapan Kluivert punya bayangan yang lebih jelas tentang karakter tim dan pola permainan yang cocok menghadapi berbagai lawan ke depan. Eksperimen ini bukan coba-coba, tapi investasi jangka panjang. Jika berhasil, Indonesia punya satu tim penuh yang siap bersaing dengan siapapun. Ini juga memberikan sinyal bahwa timnas tidak bergantung pada 1-2 nama saja, melainkan kolektif yang solid. Laga ini menjadi ladang pembuktian. Siapa layak bertahan, siapa siap naik level, dan siapa yang harus bekerja lebih keras lagi untuk masuk ke dalam kerangka besar tim Garuda. Sebagai bentuk dukungan terhadap timnas Indonesia, kami punya cara tersendiri, yakni dengan memprediksi starting lineup terbaik versi kami. Kali ini, kami mengedepankan pemain-pemain yang jarang tampil atau belum pernah bermain. Inilah susunan starting lineup terbaik versi Grandi Calcio. Untuk formasi, kami gunakan 3-4-2-1. Bukan tanpa alasan, tapi karena kami merasa formasi ini belum sepenuhnya matang. Dan dengan lawan setangguh Jepang, formasi ini patut diuji cobakan sebelum benar-benar digunakan pada babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan utama memilih Emil Audero adalah untuk menumbuhkan konsistensi, kepercayaan diri, dan memperkuat chemistry dengan rekan-rekan satu timnya.
Pada laga sebelumnya, Emil masih terlihat sedikit ragu dalam mengambil keputusan. Meski demikian, kualitas Emil tidak diragukan lagi. Satu penyelamatan penting saat menjamu Cina menjadi modal penting baginya untuk tampil lebih tenang, percaya diri, dan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pilihan utama yang tidak hanya unggul di atas kertas, tapi juga di lapangan. Khusus untuk Hilgers, pemilihan ini bukan tanpa alasan. Dia belum benar-benar menyatu dalam permainan trio bek timnas. Dengan menurunkan Hilgers berdampingan bersama Jay dan Hubner, kita memberi kesempatan untuk membangun chemistry di lini belakang. Jay, Rido, dan Hubner sudah mulai membentuk soliditas, dan Hilgers adalah potongan terakhir yang bisa menyempurnakan komposisi tersebut. Ini penting mengingat koordinasi di antara ketiga bek sangat krusial ketika menghadapi tim-tim besar nanti. Kevin Dix dan Dean James, kedua pemain ini baru saja pulih dari cedera. Turunnya mereka di laga ini adalah bagian dari proses pemulihan secara bertahap di atas lapangan. Tidak hanya itu, ini juga menjadi sarana untuk menjalin chemistry dengan pemain lainnya. Baik Dix dan Dean punya potensi ofensif yang luar biasa, kuat dalam bertahan, dan transisi yang memukau. Memberi menit bermain kepada mereka saat laga yang tidak terlalu menentukan adalah keputusan strategis untuk memastikan mereka siap saat dibutuhkan di laga yang lebih krusial. Khusus Kambuaya, kehadirannya penting untuk mencari alternatif dari Tom Hay. Kita tahu Tom sudah tidak muda lagi, sedangkan Ivar Jenner tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Nathan bisa menjadi opsi, namun untuk kedalaman skuad, Kambuaya adalah pilihan rasional. Dia punya fisik yang kuat, pengalaman di level regional, dan keinginan besar untuk kembali ke bentuk terbaik. Memilih Kambuaya adalah langkah strategis untuk menjaga kualitas lini tengah dan menciptakan keseimbangan permainan. Duet ini bukan hanya tentang kreativitas, tapi juga tentang membangun kembali chemistry di lini serang. Sudah cukup lama Egy tidak mendapatkan kepercayaan sebagai starter, dan ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Marcelino selalu jadi motor serangan, dan bila disandingkan dengan Egy, potensi kombinasi keduanya bisa sangat berbahaya. Lebih dari itu, keduanya butuh waktu bermain bersama, agar bisa saling memahami gerakan dan pola masing-masing yang sangat penting menghadapi lawan tangguh di babak keempat nanti. Tidak ada yang lebih ironis dari nasib Rafael Struijk, tak mendapatkan menit bermain di klub, juga kehilangan posisi di timnas. Oleh karena itu, laga ini menjadi kesempatan emas untuk mengembalikan ketajamannya. Meski minim jam terbang, Struijk masih memiliki insting tajam dalam mencetak gol. Menurunkannya bukan hanya tentang rotasi, tetapi juga bentuk kepercayaan agar ia tetap merasa menjadi bagian dari proyek besar timnas. Memberi kesempatan kepada Struijk bisa menjadi pembeda di laga-laga sulit ke depan. Indonesia sudah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Tapi perjalanan belum selesai, bahkan baru dimulai. Babak keempat akan mempertemukan kita dengan lawan yang lebih berat, ritme yang lebih cepat,
dan tekanan yang lebih besar. Kemenangan atas Cina hanyalah fondasi awal. Eksperimen yang tepat, rotasi yang bijak, dan regenerasi pemain akan menjadi kunci menghadapi tantangan ke depan. Ini saatnya menyatukan optimisme dan strategi, harapan dan kerja keras. Timnas bukan lagi sekadar tim kejutan, mereka kini adalah tim pesaing. Dan jika momentum ini dijaga, tak mustahil Merah Putih akan terus berkibar lebih tinggi. Untuk sekarang, satu hal pasti, Indonesia belum selesai. Garuda baru mulai terbang. Thank you for everything. Thank you for cheering for us. We love you guys and this is only the beginning. Bye-bye.